Sementara itu, pemirsa, anggota DPR Nyoman Damantre menyatakan penolakan reklamasi Teluk Benoa sudah sesuai secara de jure dan de facto, sehingga alasan penolakan ini sangat kuat di mata hukum. Damantre berharap Gubernur Bali bisa meminta Presiden Jokowi mengembalikan status Teluk Benoa menjadi seperti semula. Anggota DPR RI Nyoman Damantre mengatakan secara de jure atau formal, keputusan pesamuan Sabe Pandita sudah tegas bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Secara de facto, terdapat 28 desa adat yang melakukan penolakan. Sehingga menurut Damantre ada alasan kuat untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, termasuk alasan kuat bagi Gubernur Bali untuk meminta kepada Presiden mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Secara de jure ataupun secara formal, ya kan, Bisamo daripada Parisade itu dengan tegas sudah mengatakan bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci. Dan secara de facto, ya kan, seperti kita ketahui ada 28 ataupun 30 desa adat yang melakukan penolakan. Ya kan, penolakan yang telah dilakukan oleh para masyarakat ataupun Kerama Bali ini sesungguhnya sudah menjadi salah satu alasan kuat untuk pemerintah meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, meminta kepada presiden untuk mengembalikan kawasan suci. Tapi di luar itu ada hal penting yang mungkin yang menjadi yang harus menjadi pemikiran kita bersama, bahwa sesungguhnya persoalan Bisamo yang diberikan oleh PHDI ataupun penolakan yang dilakukan oleh desa adat ini merupakan penolakan yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran terhadap kepercayaan ataupun keyakinan yang diyakini oleh masyarakat ataupun oleh Kerama Bali. Alit Putra dan Yudi Partana, Bali.